warahmatullahi wabarakatuh. Tribalnya tambah. Kang, tribalnya tambah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima ma karimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil urip ana suarane. Al-mukarramun para alimil ulama, segenap tokoh agama, pemuka adat setempat, bapak-bapak yang hadir, dihitung sama saya kurang lebih ada ini 1000 ya. Alhamdulillah. Sama yang tidur-tidur, ibu-ibu ada gopek. Oh hebat, karena maulid ini milik ibu-ibu. Puji maring Allah, sholawat maring Rasulullah, nikmat sing bengi iki ora kebayar. Nikmat maring Allah iku ora kebayar. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kompak Allah. Kula mawis ngebeten biar enak. Ulang sekali maning. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan marah. Ada Allah gak ridho, kayaknya melotot ke gua. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya nikmat dari Allah tidak akan pernah terbayar saking banyaknya. Malam ini kita memuji syukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Tengok, maulid ini milik ibu-ibu. Lihat, Rasulullah Muhammad bisa besar. Kenapa? Karena ada Aminah. Nabi Isa alaihissalam bisa besar. Kenapa? Karena ada Maryam. Orang kampung sawah, wong kampung Ling Anyar, Ling Baru, Kelurahan Taman Sari, akeh anak pangkat ning tak jadi polisi, jadi dokter, jadi camat karena anak mane. Mengkonon ya. Di bener orang iku ngomong gula. Sebodoh lah, mau bener mau ora lah. Anak mane. Ibu yang bikin hebat. Tidak akan pernah lahir sui sodako untuk yatim kalau tidak ada ibunya. Tidak akan pernah lahir orang yang dermayan wa qaulun ma'ruf, kata Pak Haji Hatta. Tidak akan terlahir kalau tidak ada ibunya. Makanya ibunya hebat. Muhammad bisa besar, Isa bisa besar, Musa bisa besar karena ada ibu. Bukti malam ini bapak sama ibu, banyakkan ibu-ibu. Kenapa? Karena muludan milik ibu-ibu. Betul? Setuju, orang punya dia. Muludan di mana-mana yang rame ibu. Rajaban di mana-mana yang rame ibu. Pengajian Senin sampai Minggu yang rame ibu. Arisan kondangan yang rame ibu. Ngutang baju yang rame ibu-ibu. Haji Juhdi gak kebagian. Ibu-ibu. Makanya kata Rasulullah ketika umatku Muhammad di akhir zaman nanti, sebelum masuk tema sodako, kata Rasul, man qara al-Quran
kalau di kampung Taman Sari, di kampung Ling Baru ini masih banyak yang baca Quran, bibirnya masih basah sama ayat Allah, tenggorokannya masih basah sama Allah, hatinya penuh dengan ayat Allah, maka kata Rasul, yakin ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, aku akan berikan syafaat nanti. Ayat Allah yang dibaca memberikan syafaat, Rasul yang menerima wahyu pasti memberikan syafaat. Bahkan kata Rasul, kullu ummati yadkhulunal jannah, orang sini semua bakal masuk surganya Allah. Amin ya robbal. Kelihatan tuh mukanya muka surga semua. Kata Rasul, orang yang pertama aku dapatkan syafaat, bibirnya yang selalu imamnya Al-Quran, menjalal Qur'ana amamahu qaddahu ilal jannah, Quran akan mengantarkan dia ke surganya Allah. Pahala halalahu, ketika Quran mengatakan itu halal, ketika Quran mengatakan itu wajib, ketika Quran mengatakan itu haram, yang wajib dia kerjakan, yang halal dia tambah, yang sunnah dia tingkatkan, yang haram dia jauhi, maka Quran akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen punya anak kayak Rasul, akhlaknya bagus? Pengen? Saya pengen tanya, bikinnya susah apa gampang? Rodiah susah apa gampang? Rodiah, Bu Rodiah ada, Bu Sarwiyah ada, Munaroh ada, ih ada semua. Bukan perkara gampang loh pengen menjadikan ustadz kayak Ki Umar, bukan perkara gampang loh pengen menjadikan kayak Haji Hatta, susah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Pengen jadi anak kayak Pak Fahmi, kayak Ustadz Nuryadi, oh susah, bikinnya juga minimal harus ngambil air wudhu. Saya pengen tanya, kalau mau tidur sama suami suka ngambil air wudhu? Pasti banyak lupanya deh, betul nggak? Harusnya kan beres wudhu buru-buru, as-salatu doa, buru-buru sholat isya, tandanya kita berdoa kepada Allah, pengen generasi yang terhebat, minta rezeki di dalam sholat ada, minta kesehatan ada, minta keberkahan ada, minta pengen anak yang hebat ada, berarti hebat. Beres sholat, man qara al-Quran, baca Quran. Bahkan kata Rasul dijamin, man qara harfan min kitabillah, barang siapa orang Ling Baru, kampung sawah, tetangga Krakatau Setil, masih bibirnya baca ayat Allah, tidak perlu banyak, satu huruf saja dari kitab Allah, falahu hasanatun, Allah akan kasih satu kebagusan. Dari satu kebagusan, wal hasanatu bi asri amsalha, Allah lipat gandakan jadi 10 kebagusan, ketimbang ngomongin ada yang seperti begitu? Ada? Amin. Mau tidurnya ngambil air wudhu, beres air wudhu sholat isya, beres sholat isya baca Quran. Ah kan orang kampung sawah lain Pak Haji Hatta, mau tidur beres nonton dangdut, jalan-jalan ke pinggir kebun nginjek tai segede piring, nyampe kamar bukan mesra berantem, kata suaminya, mama kok bau tai banget sih kaki mama. Bininya nggak mau tersinggung, padahal kaki ayah deh yang bau banget. Akhirnya tidurnya ngadu pantat, dilaknat loh oleh Allah dan malaikat. Bagaimana keturunannya mau hebat, orang tidurnya juga nggak ngomong, malaki. Udah tidur bau tai, kelambu ditutupin, kata lakinya, cekek aja gua malu. Bagaimana generasi hebat. Paling jago kita mau tidur itu ingetnya cuma listrik loh, listrik. Kata istrinya, aja listrik matiin dong. Kata Pak Jaja, emang kenapa mama enak ngeliat muka AA hitam banget? Tuh Pak Jaja nggak nyadar lagi udah hitam ngotot. Kata Pak Jaja, hitam dari dulu tapi cinta gua kepada lu laksana bunga sorga. Udahlah, daripada berantem enakan matiin listrik gua. Gara-gara listrik gua nggak dikasih sama lu. Itu Pak Jaja matiin listrik, ceklek, akhirnya kamar gelap, bininya pindah ke pojok. Pak Jaja nyariin, lu di mana? Kata bininya, aku di pojok Jaja. Akhirnya bukan bibir yang kecium, cecongor bipan yang keserobot, gigi rontok, penyakit dibikin-bikin. Tanya sama Ki Umar, tanya sama Juhdi, tanya sama Hatta, Pak Haji kalau pengen punya anak yang hebat yang bagaimana? Oh jelas dong, pengen punya hebat itu harus ngambil air wudhu sebelum tidur, beres tidur sebelum tidur kamu sholat isya, beres sholat isya kamu baca Quran, baru sunah-sunahnya pakai. Laki lu cari duit capek lo, berangkat pagi pulang malam, dikasih duit sama laki, belanjain, pakai, kasih lagi sama laki, beliin replon, beliin pon di Alfa. Mau tidur pakai Jaja, mau nyerogot bibir kagak. Kata Pak Jaja, ini merah amat bibir lu. Kata bininya, replon Jaja 3 balik. Kata Pak Jaja, tuh jangan tebal-tebal, ntar gua mabok di bibir lu. Dioles. Kita kan terbalik.
Kadang-kala mau arisan rame-rame pakai baju bagus, kadang-kala mau kondangan rame-rame pakai baju yang terindah, mau kondangan mau arisan rame-rame pakai bedak tebel-tebel, giliran mau tidur sama suami, masya Allah baju peniti sampai 12 ngebaris. Kata Jaja bisa infeksi gua kena peniti lu ini. Gimana mau nafsu? Karena kita nggak bisa menempatkan. Tengok loh Ki Umar loh, tengok loh Ustadz Nuryadi bagaimana cara mendandan istri. Mama, ayah hasil kerja segini loh. Kata istrinya, ayah ini duit dari ayah akan mama simpan. Karena istri itu adalah tempat menyimpan uang. Berangkas loh istri itu. Irit, bukan pelit. Hemat, bukan pelit. Irit, hemat, masa depan, cita-cita. Tengok loh bagaimana kita bisa sedekah sementara kehidupan kita masih banyak repot bergelimang dengan segala macam kesulitan dan kesusahan karena kita jauh daripada Allah Subhanahu. Tengok besok kalau kita kaya ngapain kita pusing-pusing, enak. Suaminya pulang kerja kasih, mama ini hasil kerja ayah satu hari ini 50.000. Kata istrinya, ayah ini duit akan mama simpen, yang 10 buat yang pesantren ayah, yang 10 buat yang sekolah ayah, yang 10 buat orang tua ayah, yang 10 lagi buat orang tua ayah, yang 10 lagi buat beli beras ayah. Mama gak jajan ayah, biarin mama mati juga gak apa-apa kok. Kata lakinya tuh gak gitu-gitu banget Robiah. Diatur loh, duitnya ditaruh-taruh, disimpan-simpan, subhanallah berkah. 20 tahun kemudian Allah karim karena kompak, pengen keturunannya seperti Rasul, dia tanamkan rezekinya, dia syukuri kepada Allah, pengen bisa ibadah lebih baik. Makanya Rasul nggak nyuruh susah, Rasul itu nyuruh kaya. Sandarannya apa? Quran. Ini kelihatan muka-muka Quran. Ini kalau dites baca Quran, saya yakin Ki Umar antara ibu-ibu sama bapak-bapak pasti hafalan ibu-ibu, percaya saya. Kenapa? Karena ibu-ibu tuh 1 minggu ngajinya nggak pre. Tiap majelis taklim ada. Oh, apalagi kalau diumumin ibu-ibu warga Kampung Ling Baru, jangan lupa hari ini pengajian. Pasti nyuci pagi-pagi, masak pagi-pagi supaya keburu berangkat ngaji. Nyampe majelis pegang mic baca sholawatan sebuku setengah, nunggu Ki Umar lambat banget telat. Akhirnya kata Bu Rodia, Munaroh lu baca sholawat. Munaroh nyuruh lagi, lu aja Sarwiyah. Sarwiyah nyuruh lagi, Sarwiti suara lu bagusan. Kata Sarwiti, suara gua mah cempreng. Kata si Rodia, kan suara cempreng, yang sakit gigi pada kabur. Udah lu baca sholawatan dah, dipegang Mas Sarwiti. Langsung baca sholawatan sambil nunggu yang belum datang. Ustadz Umarnya belum datang, dibaca sama Bu Rodia. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab ini kewajib. Bapak-bapak ada yang baca sholawatan sebelum pengajian dimulai? Nggak ada. Paling bapak-bapak dimanjakin rokok sama kopi, nyelendep. Begitu Ustadz Umar masuk kagak kelihatan. Wih Ustadz kagak kelihatan lu. Kata RT, asap rokok lu RW, matiin tuh rokok Ustadz kagak kelihatan tuh rokok lu. Kata RT, gimana ya gua ngantuk jasa. Beda sama ibu-ibu, Ustadz belum datang baca sholawatan. Yang seneng ngaji, yang nggak seneng ngaji mah sama di rumah juga ngejawab. Begitu ngedenger sholawatan seperti itu, yang di rumah yang nggak ada yang ngaji juga ngejawab. Gua juga udah tahu hari ini pengajian, di rumah banyak cucian, ditambah mau kondangan. Ngaji nggak kira-kira? Ngaji nggak? Yang ngaji mah nenek-nenek lagi aja. Tuh yang potongannya kayak begitu tuh, yang kulitnya udah kagak nempel sama tulang, yang udah giginya mau lepas, jalan kaki udah pada mentok semua, bedeng-dong sampai majelis babluk. Kata Ustadz Umar, jamaah gua hari ini ahli kubur semua. Adian depan nenek-nenek, belakang nenek-nenek, kiri kanan nenek-nenek. Kan nenek-nenek mah hawanya 75 derajat loh Papa, nih panas. Majelis adem-adem ngedadak bos. Kata Ustadz Amar, ngelekep amat ini. Kata Ustadz Umar, untung ada kipas angin dari Pak Hatta, gua hidupin kipas, dihidupin sama Pak Ustadz Umar. Ceklek, itu kipas baru-baru ngedadak berbunyi kepek. Kata Ustadz Umar, ini kipas baru kok bunyi berisik amat. Nggak taunya pipi nenek-nenek ketebak angin. Kagak lepas. Sudahlah sekarang mah kita daripada ngomongin orang, berangkat saja dah ke rumah Ustadz Umar, berangkat saja dah ke majelis taklim. Kenapa? Karena kita pengen dirahmati.
Urusan ketemu kagak ketemu sudah gugur kewajiban. Idza maratum bi raudhatin min riyadil jannah. Setiap orang yang datang ke majelis taklim, ke pengajian, dia tidur tidak ketemu, Allah sudah siapkan surganya karena sudah menggugurkan sebuah kewajiban. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nenek-nenek kalau ngaji tahu sendiri, Ustaz Umar jamaah saya sama. Bis pulang ngaji, Masya Allah, ada yang nangis nenek-nenek. Ustaz, gua mohon maaf Ustaz, mohon maaf Ustaz. Begitu tanya, emang kenapa nih nenek-nenek nangis? Kaki gua keinjak lu Ustaz. Masya Allah. Sudahlah dibawa ke majelis gak ketemu, biar memang kita sudah tua. Tinggal anaknya nih, Fahmi, Nuryadi, Dedi, Hendi, Jaja, Tata. Ayo semua, Saprudin, Mustafa, rame-rame. Tuh emaknya udah nenek-nenek begitu tuh, beliin baju yang bagus, kerudung yang bagus, duitnya kasih. Mak, ini buat jajannya. Mak kalau capek naik ojek, pulangnya naik ojek lagi. Ini buat jajan emak. Nah ini buat sedekah buat Ki Umar. Mas sedekah sama Kiai biar berkah hidup emak. Mak, umur emak udah 65 loh. Emak itu dekat ke mati jauh ke hidup loh mak. Kata emaknya, sial loh, depannya bagus belakang mati loh gua. Kata emak itu gue juga paham. Jangan 65 umur gua udah bonus ini juga 2 tahun. Jadi gua harus ngaji mak. Sekarang gua mandi. Itu emaknya mandi, ibunya mandi pakai baju bagus, kerudung bagus, Masya Allah, duitnya dikasih. Kata ibunya, Nuryadi, mama mau berangkat ngaji ya ke pengajian, tapi sebelum berangkat ngaji emak pengen makan dulu. Jangan makan, emak ngaji aja. Emak gak usah makan, ngaji aja ngaji. Kata emak tuh mati gua, ngaji lagi gua kagak makan. Ini rasa sayang saya loh mak sama emak mak. Walaupun begitu mak, silakan emak makan dulu, mama istirahat dulu, mama mau tidur teh manis. Silakan mak, besok emak berangkat. Dianterin lo sama dede berangkat ke majelis taklim. Emaknya nangis meneteskan air mata, tapi tetesan bahagia, bangga karena saya dulu bikinnya hebat, sholat isya, baca Quran. Sekarang anak saya alhamdulillah luar biasa. Yang pemuda kumpul gabung bersama Sui, dipimpin sama Pak Fahmi. Yang pemudi gabung malam minggu nggak kemana-mana, rame-rame baca Quran, beres yasinan, musyawarah lagi gimana tahun yang akan datang kita peringati lagi lebih akbar, adain lagi berkah. Siapa yang diundang? Udah nggak usah jauh-jauh, ngundang Ki Semar lagi aja. Alhamdulillah, di SMS saja jadi, di bel kok bisa berangkat. Orang saya niatnya pengen banyak sahabat jadi mau balik ini, amin. Urusan rezeki udah diatur sama Allah, kecil dari Allah, gede dari Allah. Orang semakin namanya terkenal, bendera semakin berkibar, oh fitnahnya lebih banyak. Yang jadi pejabat Haji Hatta diuji jabatannya loh. Yang jadi polsek, polisi dan ramil semua Pak Fahmi diuji dengan kepangkatannya. Yang ustadz kayak potongan saya diuji dengan gelar keustadannya. Betul bu? Pagi-pagi saya diundang ceramah sama kampung sebelah. Kebetulan kampung sebelah panitia penyelenggara maulidannya pemuda semua. Ditambah pemuda preman insaf semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Kampung sebelah Ustaz. Ini preman pada insaf jadi penitia maulidan. Ngundang Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau nggak datang jangan macam-macam. Berarti mati gua urusannya ini. Oh ini ujian juga nih buat gua, dia mikir. Insya Allah saya akan datang ke tempat para pemuda yang pada insaf. Jam 2 ada lagi tamu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Dari Jakarta. Wah duit nih gede nih. Jakarta nih gede nih. Dari mana Pak? Panitia. Mengundang mulu dia? Iya. Pak Ustadz bisa ceramah ke Jakarta? Waduh kebetulan Pak saya udah ada undangan ke kampung sebelah. Itu dibatalin aja Ustadz. Ustadz berangkat ke Jakarta 4 kali lipat dari itu saya bayar. Gua 10 tahun jadi penceramah. Gua kalau begitu rumah gua udah lantai 5. Rezeki sudah diatur sama Allah. Gua bisa aja ke Jakarta memenuhi undangan lu, tapi pulang dari Jakarta gua mati. Gua pengen berkah. Betul? Susah loh cari anugerah ridha Allah itu susah. Pak Fahmi yang punya pangkat diuji kepangkatannya. Biar jadi polisi, yang penting imamnya Quran. Pak Haji Atta sekarang jadi sekcam, jadi sekretaris kecamatan. Biarin jadi apapun pejabatan kita, yang penting imamnya Quran. Makanya punya anak gak perlu banyak-banyak. Ini mah tiap tahun beranak, tiap tahun hamil, tiap tahun beranak. Dokter sampai nggak apal yang orang belum lunas udah hamil lagi ayan ini. Itu gimana dokter, jalaki gua doyan jasa. Atuh tahan dulu Rodia. Emang anak nggak dikasih ilmu gak berdosa loh. Anak banyak boleh, tapi kasih ilmu semua. Mau jadi pangkat di pundak mahkota, di kepala jabatannya tinggi, gajinya besar, kalau imamnya Quran sandaran dia tetap Al-Quran. Alhamdulillah.
Kalau barometernya Al-Quran, panutannya Rasul, sandaran dia tetap pada rel agama, aturan Allah dan Rasulnya, tidak akan pernah ada sulit. Karena ibu bapaknya hebat, 12-nya jadi pejabat, baca Qurannya hebat, sholatnya mantap, akhlaknya bagus, sedekahnya rajin. Oh, tiap bulan main keling baru, mersen sama ibunya, sejuta, 12 anak. Oh, bisa keurugan duit Rodiah. Coba kalau punya anak 12-nya jadi preman semua, puyeng kagak? Buset, kata ibu gua, pencet lu dari begini malu. Nyiksa lu ke gua. Makanya nggak perlu banyak anak, 4 juga cukup. Besok lo meninggal dunia yang berasa itu cuman anak yang hebat. Anak hebat tuh yang bagaimana? Yang konsepnya Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Udah. Jadi polisi Pak Fahmi biar, menjadi camat Pak Haji Hatta biar, yang satu lagi jadi dokter biar, yang satu lagi jadi kiai biar. 4 anak bagus tuh, polisi, camat, dokter, kiai. Oh mantep. Besok begitu ibunya sakaratul maut, anaknya kumpul semua, dibilangin, ibu kamu lagi di rumah sakit loh, lagi dirawat loh. Yang jadi polisi datang Fahmi ke rumah sakit. Polisi biasa baris gagah, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Kata dokter, sial, bisa TBC gua ini. Dokternya nanya, bapak dari mana? Polisi. Gue udah tahu polisi. Apa hubungannya sama gua? Mana bapak gua? Kata, oh di kamar 13. Antar gua. Si polisi pengen diantar, sudah lalu solo. Hebat loh. Bapaknya lagi sekarat, maaf banget Pak Juhdi, nanti kita pasti